Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Program Studi Ilmu Komputer PSIKC 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang kami ketahui tentang permodelan dan simulasi beserta contoh kasus yang akan kami bahas pada video ini. Nah, video ini diharapkan dapat memberi sedikit pengetahuan kepada teman-teman sekalian, dan juga video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pembuatan simulasi yang diampu oleh Bapak Dr. Eng Mansur AS. Berkat arahan dan bimbingan Bapak, kami dapat membuat video ini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 6 dari PSIK 21C Universitas Negeri Medan, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, ada saya Rizky Ramadan, dan juga beberapa teman saya yang akan menjelaskan mengenai kemudian simulasi, yaitu ada Rahilina Simanjunta, Teresia Romaro Siagian, Pujasturos, dan Vina Anggriani. Kami harapkan teman-teman sekalian dapat menyimak video ini hingga akhir agar yang kami harapkan dapat tercapai, yaitu teman-teman sekalian dapat memahami apa itu pemrograman dan simulasi beserta contoh dan kasus yang akan kami bawakan. Pemodelan. Pemodelan adalah proses menciptakan representasi abstrak dari suatu sistem. Representasi ini dapat berupa model matematis, model fisik, atau model komputer. Model harus mampu menangkap tujuan dari sistem yang dimodelkan dan memungkinkan kita untuk mempelajari perilakunya. Pemodelan merupakan langkah penting dalam memahami sistem yang kompleks. Hal ini memungkinkan kita untuk menyederhanakan sistem dan berfokus pada aspek terpenting untuk analisis kita. Dengan membuat model, kita dapat memperoleh wawasan tentang perilaku sistem dan mengidentifikasi potensi, masalah, atau area yang untuk diperbaiki. Yang selanjutnya, jenis-jenis model. Yang pertama, model matematis menggunakan persamaan matematis untuk menggambarkan perilaku sistem. Yang kedua, model fisik, representasi fisik dari sistem yang sebenarnya. Model komputer, yaitu representasi sistem yang dapat menggunakan perangkat lunak komputer. Pemilihan jenis model tergantung pada sifat sistem yang dimodelkan dan tujuan pembuatan model tersebut. Model matematis cocok untuk sistem yang dapat dijelaskan dengan persamaan, sementara model fisik berguna untuk mempelajari sistem yang melibatkan interaksi fisik. Model komputer menawarkan fleksibilitas dan dapat menangani sistem kompleks dengan banyak komponen yang saling berinteraksi. Terima kasih. Nah, berikutnya ialah simulasi. Nah, apa itu simulasi? Simulasi adalah proses menjalankan model untuk meniru perilaku sistem yang sebenarnya. Nah, simulasi juga dapat memungkinkan kita untuk melihat bagaimana sistem akan berperilaku dalam kondisi yang berbeda dan untuk menguji berbagai skenario. Nah, simulasi ini juga menggunakan model. Dengan menjalankan simulasi, kita dapat mengamati bagaimana sistem bereaksi terhadap input dan perubahan yang berbeda. Ini mungkin kita untuk menguji berbagai skenario, mengidentifikasi masalah potensial, dan membuat keputusan yang tepat tentang sistem tersebut. Nah, berikutnya ialah akan kami tampilkan bagaimana data yang akan kami bawa, yaitu data yang kami ambil dari Kaggle. Nah, berikutnya datanya akan kami tampilkan. Berikut data yang kami ambil dari Kaggle, yaitu berjudul mengenai tentang Indonesian Movies. Data Indonesian Movies ini ialah data yang berisikan film-film dari tahun 1970 hingga film yang terbaru tahun 2020. Nah, di sini berjumlah 1.273 data. Nah, di data ini juga berisikan contoh tentang ada judul, tahun, deskripsi, yaitu berupa hipnosis, dan berikutnya ada genre,
genre film tersebut, ada rating, ada user rating, ada vote, language atau bahasa, director atau sutradara, yang berikutnya adalah aktor-aktor yang memerankan film-film tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba bagaimana cara menampilkan visualisasi data dan juga bagaimana kami menganalisis dan juga kami nanti akan menjelaskan mengenai tentang dashboard, yaitu yang diambil dari data mentahan ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis data. Pertama-tama yang kami analisis itu adalah tahun keluarnya film. Jadi selanjutnya itu kami urutin dari film yang terbanyak sampai film yang paling sedikit. Tapi di sini tuh kami cuma mengambil 10 tahun jumlah film terbanyak. Selanjutnya itu maka didapatlah jumlah produksi tahun terbanyak itu ialah pada tahun 2019 dengan jumlah 111. Dan selanjutnya ada pada tahun 2018 dengan jumlah 97 dan seterusnya. Maka didapat grand totalnya itu sebesar 782. Selanjutnya itu di sini tuh kami analisis ialah genrenya. Jadi di data yang banyak ini, di data kami, maka didapatlah genrenya itu sebanyak 15 genre. Kemudian kami urutin dari genre yang paling banyak sampai genre yang paling sedikit. Maka didapatlah genre yang paling banyak itu ialah genre drama dengan total 456 dan genre yang paling sedikit itu ialah genre high story itu dengan jumlah 1. Maka didapatlah grand totalnya itu sebesar 1236. Selanjutnya itu yang kami analisis, kemudian ada ratingnya. Dari rating dari datanya itu maka dapatlah rating itu dengan jumlah ratingnya itu ada 11. Kemudian kami urutin dari rating yang paling tinggi sampai rating yang paling rendah. Maka didapatlah rating paling tinggi itu ialah 13 plus dengan jumlah 161 dan rating yang paling rendah itu ada unread dengan jumlah 1. Maka didapatlah totalnya ini semua itu ada 376. Selanjutnya itu yang kami analisis itu adalah language atau bahasa. Di sini tuh terdapat di data ini, data yang kami gunakan itu terdapat language-nya itu ada 8. Kemudian kami urutin dari language terbesar sampai language terkecil jumlahnya. Maka didapat jumlah bahasa atau language yang terbanyak itu ialah Indonesian dengan jumlah 1241 dan language yang paling dikit itu ada 3, ada Mandarin, French, Malay berjumlah 1. Nah, maka didapatlah grand total language ini dari data kami ini ada 1272. Selanjutnya yang kami analisis ialah directors. Maka didapatlah ini ada banyak direkturnya, cuman yang kami ambil itu ialah 10 direktur yang menciptakan film yang paling banyak. Maka didapatlah yang paling
banyak menciptakan film atau direktur yang paling banyak itu ialah Nayato Villanueva, itu dengan total jumlah 61 film. Dan selanjutnya ada Rizal Mantovani itu dengan jumlah 34 film, Hanung Bramantyo itu dengan jumlah 31 film, dan 7 lainnya. Maka totalnya itu ada 10. Maka grand total dari 10 direktur ini itu bernilai 283. Selanjutnya di sini tuh yang kami analisis ada users rating. Jadi yang kami ambil adalah maksimal dari user rating 10 teratas, yaitu yang paling atas itu yang paling banyak jumlah user ratingnya itu terdapat Horas Amang, film Horas Amang 3 bulan untuk selamanya itu sebesar 9,4, dan Salisiah Adaik itu sebesar 9,2, dan yang lainnya seterusnya sampai 10. Maka grand total ini itu sebesar 9,4 karena yang paling banyak user ratingnya, jadi di sini grand totalnya itu sebesar 9,4. Selanjutnya itu kami juga ngambil minimal rating yang paling sedikit user ratingnya. User rating yang paling sedikit itu didapatkan oleh film Hanum dan Rangga, Fate and the City itu dengan rating 1,2, dan yang lainnya. Nah, di sini juga grand totalnya menjadi 1,2 karena yang kami cari minimal dari user ratingnya ini didapatkan 1,2. Selanjutnya yang kami analisis ialah votes, jumlah votes dalam film-film dalam data film Indonesian Movies itu didapat. Di sini kami mengambil 10 film teratas juga, maka didapatlah jumlah votes terbanyak itu film The Redemption itu votes-nya itu berjumlah 187.222, dan 10 film teratas lainnya. Maka grand total di sini juga sebesar 187.222 juga karena yang dicari ini kan maksimal dari votes-nya. Selanjutnya itu jumlah votes 10, jumlah votes terkecil yang kami ambil cuma 10 terkecil. Ada Bajaj Bajuri The Movie, Bangunnya Nyi Roro Kidul, Akhir Sebuah Impian, Betina, Ayat-Ayat Adinda, Biarkan Bulan Itu, Arwah Noni Belanda, Cailan Gong, Tiga Darah, Darah Perjaka, itu votes-nya itu sama sebesar 5. Maka grand totalnya itu ini sebesar 5. Selanjutnya yang kami bahas atau yang kami analisis itu ada runtime atau durasi film yang terbanyak. Jadi di sini tuh kami ambil 10 jumlah durasi terbanyak. Itu yang pertama itu ada Eiffel I'm in Love itu sebanyak 262 menit, dan diikuti oleh Opera Jakarta itu sebesar 181, dan 8 film lainnya. Maka di sini grand totalnya itu maksimal dari runtime-nya itu 262. Selanjutnya itu minimal dari runtime-nya atau
jumlah 10 durasi yang paling sedikit itu di sini tuh kami tampilkan ialah 10 jumlah durasi film terdikit. Itu yang pertama, yang paling sedikit itu ada Drupadi, itu sebesar 45 menit, maka di sini grand totalnya 45 menit. Sekian pembahasan dari analisis data yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya yaitu memvisualisasikan data yang telah kita analisis. Yang pertama yaitu film per tahun. Produksi film terbanyak yaitu pada tahun 2019 sebanyak 111 film. Dan yang produksi film terendah yaitu pada tahun 2013 sebanyak 58 film. Untuk genre yang paling diminati yaitu paling banyak drama sebanyak 456 film dan yang terendah yaitu histori sebanyak 1 film. Untuk rating usia, yang paling banyak yaitu minimal usia menonton film 13 tahun sebanyak 161 film dan terendah yaitu unrated sebanyak 1 film. Bahasa yang paling sering digunakan yaitu Indonesia sebanyak 1.241 film dan yang terendah yaitu bahasa Malay yaitu 1 film. Direktur pembuat film terbanyak yaitu Nayato Fionnuala sebanyak 61 film, dan yang paling sedikit yaitu Rako Prijanto sebanyak 20 film. Untuk rating film, yang terbanyak itu yaitu dengan judul film Horas Amang 3 bulan untuk selamanya mendapatkan rating sebesar 9,4. Dan untuk rating terendah yaitu dengan judul Roy Kiyoshi The Untold Story mendapat rating 2. Untuk votes tertinggi yaitu dengan judul film The Red Redemption, yaitu sebanyak 187.222. Dan votes terendah yaitu Darah Perjaka, 3 Darah, dan ada beberapa film lagi yang mendapatkan vote yang sama sebesar 5. Untuk runtime durasi film, yang terlama yaitu Evil I'm in Love dengan durasi 262 film, dan tercepat yaitu Drupadi dengan durasi waktu yaitu 45 menit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard yang sudah dibuat oleh kelompok 6. Berikut akan saya tampilkan dashboard yang sudah kami buat. Untuk yang pertama yaitu total film per tahun. Pada tampilan ini terlihat grafik yang dibuat dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai 2019. Ini merupakan hanya 10 data teratas yang kami ambil sesuai dengan jumlahnya. Sebenarnya lebih dari 10 data. Lalu kemudian kami mencari presentasi dari 3 tahun secara acak, yang mana pada tahun 2013 terdapat 111 film, 2008 77 film, dan 2013 58 film, dengan total 10 tahun teratas yaitu 782. Nah, selanjutnya yaitu genre terbanyak. Dari seluruh film yang ada, pasti ada genre film yang tayang gitu. Nah, untuk yang kami ambil di sini juga adalah data 3 teratas yang tertinggi, yaitu drama, komedi, horor, yang mana drama sebanyak 456, komedi 287, dan horor 231. Selanjutnya yaitu menghitung nilai min dan max terbesar dari user rating, yang mana
nilai terbesar yaitu dengan judul film Horas Amal 3 bulan untuk selamanya. Dan untuk rating yang terendah yaitu Hanum dan Rangga Fate and the City. Yang mana rating yang tertinggi sebanyak 9,4 dan yang terendah yaitu 1,2. Selanjutnya yaitu gambar tentang rating umur. Biasanya di film dibatasi umur untuk beberapa film. Di sini juga terdapat datanya seperti 13+, 17+, SUDR. Di sini juga kami mengurutkan sesuai dari data yang terbanyak, yaitu dari 13+, 17+, SUDR. Yang mana ini merupakan rating berdasarkan umur. Dengan data 13+ itu 161, 17+ 93, SU 39, D25, R23, note rate 18, 21+8, TVMA 4, TV14 2, PG13 2, dan unrate 1. Dengan total keseluruhan 376. Untuk gambar yang selanjutnya yaitu dilihat dari total bahasa. Dari data yang kami punya, terdapat 8 total bahasa yang dibuat sesuai filmnya dan judul masing-masing. Dengan total terbanyak yaitu yang menggunakan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian disusul dengan bahasa Inggris, Japanese, Dutch, Minangkabau, Mandarin, French, Malay dengan total keseluruhan 1272 pada total bahasa. Selanjutnya yaitu direktur dalam pembuatan film. Ada banyak sebenarnya, cuman di sini kami memasukkan data 10 teratas saja dengan direktur yang membuat film terbanyak. Seperti pada tampilan data 10 teratas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Nayato Fionuala adalah direktur yang membuat film terbanyak di Indonesia. Kemudian disusul oleh Rizal Mantovani, Hanung Bramantyo, Arizal, Sisworo Gautama Putra, Monty Tiwa, Rudi Sujarwo, Jose Purnomo, Vindo Purnomo, Rako Prijanto dengan total 283. Selanjutnya yang kami bahas yaitu mengenai voting filmnya. Tadi kan sebelumnya rating. Rating itu seperti persenan yang sudah ada totalnya dari keseluruhan orang yang sudah menonton. Nah, di sini jumlah berapa orang yang memvoting setiap film. Dengan voting tertinggi dengan judul film The Raid Redemption dengan total 187.222. Kemudian disusul oleh The Raid 2 dengan total 112.91. Kemudian untuk yang terendahnya seperti pada data kita bisa melihat yang terendah adalah Bajaj Bajuri The Movie, di mana votingnya hanya terdapat 5 orang saja. Untuk voting film tentunya akan berbeda dengan user rating karena juga dinilai dari seberapa banyak orang yang menonton film tersebut.
Seperti misalnya mungkin ada beberapa film yang penontonnya sedikit tetapi memberikan rating bagus sehingga hasil ratingannya, user ratingnya juga pasti akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang durasi rating. Durasi rating di mana ini adalah seberapa lama tayangnya satu film dengan tayangan terbanyak, waktu terbanyak, dan durasi yang terendah. Untuk di sini kami mengambil 2 data tertinggi dan 2 data terendah. Di mana yang tertinggi yaitu Eiffel Aminov dengan durasi 262 menit dan Opera Jakarta dengan durasi 181 menit. Kemudian untuk yang paling rendahnya yaitu Drupadi dengan total menitnya 45 dan Bisikan Nafsu dengan durasi film 51 menit. Sekian hasil dari dashboard yang sudah kami buat. Ini merupakan kesimpulan singkat yang bisa kami ambil dari keseluruhan data. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari kami kelompok 6 ya, menjelaskan sedikit mengenai permodelan simulasi beserta contoh studi kasusnya. Semoga apa yang kami terangkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Lebih kurang kekurangan mohon maaf. Para Tuhan kami mohon ampun. Bila kita bilang fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.